Recording in progress. Oke. Ini layar coba. Oke. Sudah kelihatan semua nggak? Sudah, Kak. Nah, jadi kita kemarin sudah belajar cara buat argumen secara garis besar dan juga cara membuat bantahannya. Nah, sekarang kita mau bahas sedikit tentang tipe-tipe mosi debat ya. Termasuk ini tipe-tipe yang sering keluar juga di debat-debat, karena kan pendekatan mosi itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi, ada cara khusus yang harus ya. Nah, hari ini kita akan spesifik, sementara jaringannya nggak nge-lag sepertinya. Oke, oke udah kelihatan ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, sebenarnya kalau di debat itu kita bisa membagi tipe mosi debat itu menjadi dua, teman-teman. Ada valid. Ini bukan valid ya, ini value, sorry. Ini value judgment. Debat itu bisa dibagi jadi value judgment. Jadi maksudnya menilai buruknya kita tentang gitu ya. Dewan ini mendukung, dewan ini menyesali. Contohnya, dewan ini percaya program makan bergizi gratis lebih banyak memberi manfaat daripada mudarat. Nah, itu mosi debat. Mau kita rencana. Jadi teman-teman kalau nanti ngajuin proposal dulu, ngajuin, ngajuin proposal dulu ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan yang kalian pengen dapatkan share. Oh, sebentar. Terlempar ya dia. Oke. Nah, jadi mosi debat proposal itu mosi debat yang mendebatkan suatu rencana yang akan kalian lakuin. Nah, ini biasanya pemerintah baru mau melakukan hal tersebut. Kalau di debat proposal ini itu kita mendebatkan terkait tentang teks juga, teman-teman. Jadi kalau di value judgment, kita nggak debatin tentang gimana pemerintah menjalankannya, ya. Kita nggak debatin gimana teknis kegiatannya berjalan, karena itu kita cuma menilai dari sisi baik buruknya, atau motivasinya, atau insentifnya, kenapa ini bisa. Tapi kalau misalnya proposal, itu harus dijelaskan juga secara teknis, secara mekanismenya bagaimana. Malahan beberapa jenis debat setahu di lomba-lomba, kunci kemenangan di debat proposal tuh sebenarnya dari mekanismenya sih. Kalau mekanismenya yang dibawa pemerintah itu bagus banget, itu bisa jadi kekuatan untuk mereka menang gitu. Nah, mosi debat dewan ini akan, itu kita betul-betul nanti bertarung di mekanisme. Contoh, dewan ini akan memberlakukan program makan bergizi gratis. Nah, kalau masih debat proposal, dewan ini akan, berarti programnya ini sebenarnya belum dilakuin sebenarnya. Karena baru mau akan dilakuin. Dewan ini akan memberlakukan program makan bergizi gratis. Jadi nanti kalau di proposal, itu bebannya, tim pemerintahnya harus ngejelasin mekanismenya bagaimana nanti pemerintah ngejalaninnya. Misalnya, nanti pendanaannya dari mana. Terus apa, nasi dalam kotak kah, 10 ribuan kah, 15 ribuan kah, 20 ribu kah. Nah, itu kita masih merencanakan sesuatu. Oh ya, ada tadi yang bilang. Oh, bocor ya sore. Oke. Oh ya, aku minta tolong ke Yusuf dan beberapa teman-teman buat jadi anu ya, co-host ya.
buat ACC mereka-mereka yang belum masuk. Nah, yang lagi mau masuk di ACC-in. Oke. Nah, balik lagi ya. Jadi, mosi debat itu bisa dibagi dua tadi. Coba kalian perhatikan perbedaan katanya nih, guys. Dewan ini percaya program makan bergizi gratis lebih banyak memberi manfaat daripada mudarat. Ini value judgment, karena programnya sudah ada. Jadi kalau di debat value judgment, kalian dewan ini percaya MBG ini lebih manfaat atau lebih mudarat, itu kita ngedebatin baik buruknya dia. Jadi kita nggak ngedebatin lagi teknisnya gimana, kalian harus menjalankan program MBG bagaimana. Enggak. Kan nggak perlu jelasin mekanismenya lagi kalau MBG itu. Ah, itu sudah terjadi, sudah terlaksana. Makanya kita mau mengevaluasi. Nah, itu mesti debat value judgment. Tapi kalau misalnya mesti debatnya dewan ini akan memberlakukan program makan bergizi gratis, berarti kalian harus jelasin betul-betul mekanismenya gimana. Mulai dari pendanaannya, siapa yang mau dikasih makan bergizi gratis, siapa yang dikasih apa namanya? Target-targetnya siswanya SMP kah, SMA kah, terus swasta atau negeri kah, itu harus dijelaskan ya. Nah, contoh lagi misalnya, sebagian negara yang krisis ekonomi, dewan ini akan. Nah, berarti ini adalah tipe mosi debat proposal. Oke, kita lewat dulu ya. Kita coba lihat lebih detail. Nah, kalau misalnya kalian masuk dalam pendekatan mosi debat value judgment, pasti kan harus ngejelasin fokus pada proses analisis membawa dampak baik dan kenapa buruknya. Jadi gini teman-teman, eh, kadang di debat itu tuh mekanisme itu sering disalahartikan gitu loh. Kayak kan harus jelasin mekanisme juga. Tapi kalau mekanisme di debat value judgment itu proses kenapa itu bisa baik, kenapa itu bisa buruk. Nah itu yang perlu dijelasin kalau di debat value judgment. Contohnya misalnya kan ngejelasin tentang AI itu bikin ketergantungan. Nah harus dijelasin kenapa bisa bikin ketergantungan, mekanisme atau prosesnya gimana. Perhatikan kata mekanisme atau proses kenapa dia ketergantungan terus dijelaskan. Ini berbeda dengan kata mekanisme di debat proposal. Kalau di debat proposal, mekanismenya adalah teknis sistemnya, sistem programnya. Kalau misalnya di value judgment tetap ada penjelasan proses atau analisisnya. Kadang juga debater nyebutnya juga mekanisme. Jadi kalian mungkin agak terbingung ya. Kan mekanisme cuma di debat dewan ini akan di debat mesti proposal. Kenapa ada tim-tim debater yang bilang oh mekanismenya begini kalau di debat value judgment. Ada juga yang bilang mekanisme, tapi mekanismenya lain definisi yang dipakai. Kalau di sini kita ngejelasin tentang gimana proses dampak buruknya. Itu harus dijelasin teman-teman. Nanti aku akan kasih contoh setelah ini. Terus jelasin juga kenapa sebenarnya ini tuh memecahkan masalah atau membuat masalah baru. Ingat ya kemarin di 2 minggu lalu kita pernah bahas tentang kalau debat itu adalah seni untuk mencari masalah. Menemukan masalah, mencari masalah, menyelesaikan masalah. Membandingkan mana masalah yang lebih serius, mana masalah yang nggak serius, atau bisa di trade off. Nah, itu seni dalam debat. Pertimbangkan juga aktor rentannya ya. Itu mosi debat value judgment. Nah, ini ada contoh. Dewan ini percaya AI lebih banyak memberi mudarat kerugian ketimbang manfaat. Oke, kalau kalian masih ingat kemarin rumusnya, pikirkan dulu masalahnya ya. Kenapa mosi debatnya muncul? Pikirkan kalau di tim pro, tim government, pemerintah. Karena kan di sini kan bebannya adalah membawa mudarat kan. Tapi kalau kalian tim kontra, berarti kan harus mendukung yang memberi manfaat. Pikirkan masalah terbesar apa yang dijawab oleh AI. Nah, kalau sudah kepikiran, pikirkan proses kenapa masalah tersebut timbul atau terjawab. Contoh, pro, mau pangan. Nah, itu harus dijelaskan prosesnya karena gantungan bisa buruk. Apa itu mekanisme versi? Tapi aku nggak terlalu senang menggunakan kata mekanisme di value judgment sih. Aku lebih senang proses analisisnya seperti ini, Juri. Tapi kan pasti nanti akan sering dengar di debat-debat kayak gitu juga, kalau di lomba-lomba. Nah, pertama contoh tim pro. Tadi, AI membuat orang ketergantungan. Dua, AI itu memberikan jawaban secara instan. Nah, ini dia mulai masuk ancang-ancangnya dulu nih, teman-teman. Jadi penjelasan prosesnya ngejelasin tentang konteks atau namanya karakterisasi.
Sebenarnya aku tadi pengen ngebahas ini sih, cuman kayaknya nggak sempat. Jadi nanti Jumat depan atau mungkin di next kita akan banyak bahas tentang apa itu konteks dan karakterisasi. Tapi secara singkat, konteks dan karakterisasi itu adalah pemberian penggambaran premis istilahnya teman-teman. Jadi kalian ngasih suatu latar, suatu pondasi yang nanti akan menjadi argumen yang kuat. Nah, itu konteks, menjelaskan bagaimana kondisinya, bagaimana fiturnya, dia tuh seperti apa ciri khasnya. Kalau misalnya kalian ini nih aku pakai gampang kalau buat teman-teman yang baru belajar ya. Kak, konteks itu apa sih? Karakterisasi itu apa sih? Gini, misalnya kamu mungkin pernah jatuh cinta kan? Nah, mungkin kamu pernah suka orang. Kamu harus jelasin, kamu suka sama dia. Kenapa kamu suka sama si A? Oh, si A itu baik. Oh, si A itu pengertian. Oh, si A itu tidak cerewet. Oh, si A itu selalu ada ketika aku dalam posisi susah. Nah, penjelasan tentang si A itu baik, si A itu tidak cerewet, si A itu adalah idamanku banget, si A itu lulusan Harvard misalnya. Itu adalah namanya karakterisasi, teman-teman. Itu karakterisasi atau konteks, penjelasan. Kenapa akhirnya kalian jadi suka dengan dia. Itu penjelasan tentang karakternya. Sama, di debat itu harus kayak gitu, jelasin dulu konteks sama karakterisasinya. Contoh kayak tadi di sini, AI itu memberikan jawaban secara instan dan cepat. Ini sebenarnya kurang lengkap ya. Jadi aku cuma langsung poin intinya aja. Tapi kan nanti di debat harus jelasin kenapa dia bisa memberikan secara instan dan cepat. Misalnya, dia itu adalah program algoritma gitu. Algoritma yang didesain untuk bisa menyerap informasi dengan sangat cepat karena diteliti dan segala macam. Oke, cukup lah ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Baru yang ketiga, prasyarat orang ketergantungan adalah adanya sesuatu yang mudah dan cepat. Orang tidak mau lama-lama menahan rasa sakit atau masalah. Perhatikan, ini kita sudah mulai analisis penjelasan dagingnya nih. Kenapa AI itu bikin ketergantungan? Nah, kalau di better awal-awal kan biasa udah ya buat ketergantungan. Itu nanti bikin orang jadi bodoh misalnya. Selesai. Jangan gitu kalau di debat ya. Itu kan nggak dapat kredit poinnya dari juri. Harus dijelaskan prosesnya. Nah, itu adalah value judgment. Kayak gini caranya. Jadi jelasin prasyarat orang ketergantungan adalah adanya sesuatu yang mudah dan cepat. Orang tidak mau lama-lama menahan rasa sakit atau masalah. Kenapa kalian pakai ChatGPT? Karena cepat kan? Karena dia langsung bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab kita gitu loh. Kayak capeknya beban tugas ini ditunggu dosen lagi, harus males lah kita kalau terlalu banyak pikiran gitu kan. Makanya manusia itu ada kecenderungan untuk menghindari rasa sakit. Nah, menghindari rasa sakit ini adalah analisisnya. Kenapa AI itu membuat orang ketergantungan? Karena prasyarat orang itu dia suka dengan sesuatu itu adalah hal yang bisa membuat dia keluar dari rasa sakitnya. Nah, kebayang ya, keluar dari rasa sakit. Atau sebenarnya orang suka aja ngelakuin hal tersebut. Tapi kebanyakan di ChatGPT konteksnya atau AI, orang dari masalah. Nah, makanya manusia cenderung untuk menggunakan sesuatu yang mudah membuat mereka masalah itu cepat hilang. Nah, apa yang membuat masalah cepat hilang? AI, karena AI memberikan konteks, mengumpulkan jawaban secara cepat gitu ya dalam satu waktu. Dijelaskan kalau AI itu punya karakter seperti ini yang menjawab keinginan orang agar masalah cepat hilang. Baru kan masuk. Jelaskan kenapa ketergantungan itu sesuatu yang buruk. Kenapa hal ini kecenderungan manusia untuk hindari masalah ini adalah hal yang buruk? Misalnya akan jelasin, oh ini akan menghilangkan resiliensi, ketahanan uji seseorang untuk menghadapi masalah. Kita langsung dicari untuk melakukan hal yang cepat, mencari solusi yang cepat. Sehingga apa? Kita tidak terbentuk sense untuk menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Dengan betul-betul melibatkan 100% otak. Kita tidak ada keinginan untuk melibatkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita langsung mengandalkan ChatGPT. Oh, nanti oposisi bilang, mungkin kontra bilang, loh kan kita pakai ChatGPT juga nggak langsung spontan, kita harus nge-prompt dulu. Nah, kan jelasin bedanya apa. Oh iya, kalau menggunakan prompt, kita berpikir, tapi berpikirnya itu tidak sebanyak ketika kita tidak menggunakan ChatGPT. Kita betul-betul harus ngebedah sama sekali. Nah, kan harus jelasin nanti di penimbangan. Tapi kurang lebih seperti itu, ya. Yang aku mau jelaskan di sini, yang mau aku tekankan adalah di mostly debat value judgment, mekanisme atau proses itu tetap ada, tapi bentuknya adalah penjelasan kenapa dampak baik, dampak buruknya. Ya, kebayang ya.
Jadi, mosi debat tadi ada value judgment sama proposal. Dua-duanya, kalau value judgment itu lihat sisi baik buruknya, tapi ada penjelasan proses kenapa itu bisa ke arah baik dan kenapa baiknya baik banget, atau penjelasan proses kenapa dia buruk dan buruknya buruk banget. Kalau proposal, itu mosi debat tentang dewan ini akan, itu rencana kita untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Contoh, tadi, ini menggunakan industri ekonomi gelap. Itu kan salah utamanya adalah krisis ekonomi. Nah, itu yang mau diselesaikan. Nah, kita perang mekanisme kalau di proposal nanti. Jadi, bagus-bagusin mekanismenya gimana. Tetap ada penjelasan prosesnya. Kak, kalau kalau dewan ini akan memberlakukan program makan bergizi gratis, masalah utamanya apa? Coba, boleh. Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya mau si debat dewan ini akan memberlakukan program makan bergizi gratis, masalah utamanya apa yang mau dibahas di situ? Boleh diketik. Menarik sih ini pertanyaannya. Kan ya pemerintah pasti ada maksud baiknya kan melakukan suatu program. Pasti ada dong masalah yang mau dipecahkan. Nah, coba teman-teman, menurut teman-teman apa yang mau diselesaikan dengan adanya program MBG? Enggak, ini aku netral guys, netral. Ini kan kita cuman sebagai orang awam, kita berhak dong untuk menjelaskan, melihat dari berbagai sudut berpandang. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Kata Yusuf, masalah stunting katanya Kak. Oke, terima kasih Yusuf. Ya, itu masalah yang katanya mau diselesaikan sama pemerintah. Sebenarnya nanti kalau di debat, sebenarnya itu aku kurang setuju sih, maksudnya. Kalau di debat kemarin di Capres saya sudah sempat dibahas ya sih, stunting itu harusnya diselesaikan dengan masalah gimana. Kan biasanya pada ibu hamilnya dan segala macam. Kalau misalnya MBG ini, kalau aku misalnya jadi tim pemerintah, aku kan bilang MBG ini itu sebagai bentuk kewajiban negara gitu loh untuk memberikan kualitas dan pembentuk SDM yang baik untuk anak-anak bangsa gitu. Menurutku itu jauh lebih lebih masuk akal ya daripada mau mengatasi stunting kan. Itu kan ketika masih dijanin kayak gitu kan sudah terpengaruh ya waktu anak kecil gitu. Ya nantilah coba kalian debatin sendiri ya. Tapi nanti kalau kalian nentuin masalah utamanya, hati-hati teman-teman ya. Hati-hati karena kalau misalnya tadi itu mudah banget bisa kan masalah utamanya bukan karena itu akar masalahnya. Nah, itu rentan banget. Jadi hati-hati dalam menentukan masalah utama yang mau dibawain. Kalau aku di debat Dewan ini akan memperlakukan program MBG, masalah utamanya aku nggak akan ngangkat stunting, tapi aku akan ngangkat tentang kualitas pembelajaran. Karena kualitas pembelajaran itu salah satu prasyaratnya adalah kamu harus dalam kondisi yang ideal. Tapi pada kenyataannya manusia anak-anak itu seringkali tidak dalam kondisi ideal. Apa salah satu akar masalahnya? Akar masalah adalah karena pemenuhan gizinya tidak tersedia dengan baik. Makanya dia tidak mencapai kondisi ideal untuk siap belajar. Makanya untuk bisa mendorong membuat ekosistem baik untuk mereka dalam kondisi ideal, maka MBG ini menjadi solusi. Karena salah satu akar masalah utamanya adalah ketidakmerataan dalam pemenuhan gizi. Nah, baru nanti kan jelasin misalnya kenapa pemerataan gizi itu harus pada semua anak. Oh, ini prinsip keadilan dan segala macam. Gitu sih teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat tim kontranya ya. Nih, tim kontra juga harus ada penjelasan prosesnya misalnya. Pikirkan proses kenapa masalah tersebut timbul atau terjawab. Nah, ini kan kita ambil argumen dari tim kontra ya. Berarti ngebawa manfaatnya. Kalau ngebawa manfaat, berarti harus jelaskan bahwa AI itu menyelesaikan masalah sebenarnya. Contoh di sini, AI itu membuat masalah cepat selesai. Nah, kita nge-flip argumennya tim pro tadi. Kita nge-flip ya. Masih ingat ya, bantahan tipe flip itu dibalik. Karena tim pro bilang AI itu bikin cepat masalah selesai, jadi orang ketergantungan. Kita ngebalik, justru masalah cepat selesai itu adalah keuntungan di sisi kita.
Nah, AI itu memberikan kemampuan untuk menganalisis dan belajar yang lebih cepat. Algoritma yang mampu membaca ribuan referensi dalam satu waktu dan mengolahnya untuk memecahkan solusi. Kemampuan AI jauh lebih cepat daripada manusia dalam menemukan solusi. Nah, ini adalah penjelasan konteks atau karakterisasi. Aku yakin kan akan bisa lebih buat yang lebih bagus ya. Ini agak kepepet sih tadi aku buatnya. Baru yang ketiga, di dunia ini kan jelaskan nih ada masalahnya, ada banyak masalah yang belum terpecahkan seperti penemuan obat kanker, obat HIV. Karena analisisnya cepat, peluang AI dalam membantu memecahkan masalah itu manusia itu jadi lebih nyata. Terus kalian jelaskan, dengan ada AI, masalahnya itu cepat selesai dibandingkan kalau nggak ada AI butuh bertahun-tahun. Terus kalian harus jelaskan lagi, kenapa kalau dia cepat selesai itu sesuatu yang baik dibandingkan harus menunggu. Misalnya nanti ada nyawa nyawa ribuan orang yang akan dilibatkan, banyak nyawa manusia yang harusnya bisa ditolong tapi nggak tertolong karena kita lambat menemukan solusi obatnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini adalah contoh mosi debat Dewan Intisari. Ini banyak kemarin yang agak ada yang request di private chat juga, Kak, gimana sih kalau ketemu Dewan ini Sali? Nah, ini memang agak mungkin rumit ya kalau di Dewan ini Sali. Tapi sebenarnya ada trik ya, teman-teman. Dewan ini menyesali, itu tuh suatu kondisi yang sudah terjadi kan. Sesuatu kondisi yang terjadi. Nah, kita tuh berangan-angan. Kalau misalnya ini nggak terjadi gimana? Kalau tim pro, Dewan ini menyesali, berarti kan harus sepakat bahwa ini tuh mendatangkan kerugian. Kalian menyesal ini hadir karena ini menimbulkan masalah baru. Contoh, Dewan ini menyesali narasi cut off. Ini BTW kurang OF-nya ya. Ya, kurang OF ya. Menyesali narasi cut off. Orang yang toksik sebagai solusi masalah relasi. Maksudnya, kalau kalian punya hubungan toksik, terus teman kadang udah cut off aja orangnya gitu. Blokir aja WA-nya. Nah, itu. Ya, buat teman-teman yang mungkin baru dengar kata cut off itu kita langsung menurut kita toksik. Duh, kelihatannya baik aja nggak sih, Kak? Nah, perhatikan. Ini narasi, guys. Narasi atau budayanya yang kita sesali. Narasi itu berarti udah digaung-gaungkan oleh, misalnya tadi, ini penjelasan tokoh terkenal di TikTok, di IG. Nah, pikirkan, masalah apa yang akan timbul dari narasi cut off ini? Itu bikin orang banyak jadi irasional dan FOMO. Jadi maksudnya apa? Misalnya di TikTok di IG dibilang, sedikit nemuin masalah, udah langsung blokir aja. Karena 5 ciri khas cowok red flag misalnya. 6 ciri khas cewek red flag misalnya. Oh, ada satu tanda nih. Udah, kita langsung blokir aja. Gak usah berteman lagi sama dia. Padahal mungkin dia sedang apa namanya ngelakuin tindakan lain, ada konteksnya. Nah, ini lucu sih, jujur. Ada temanku gini. Jadi dia sedang ngedate kan. Terus tidak sengaja kayak apa ya? Kelihatan si cowoknya itu ada kayak di HP iklan judul gitu dan segala macam. Terus kayak jadi langsung ilfit. Ah, ini cewek anu cowok red flag sudah nggak usah berteman lagi gitu. Padahal itu tuh kayak kiriman orang aneh apa ya? Algoritmanya tuh nah algoritma random di HP-nya gitu, bukan dia yang maunya sebenarnya. Dan itu emang kayak tiba-tiba bisa ada di gitu. Jadi bukan emang dia karena nah ini akan menimbulkan masalah kan? Karena kenapa sih cewek bisa langsung mikir, ah cut off aja nih, dia sudah terlibat judul misalnya, tanpa mengklarifikasi dulu. Karena dia sudah kemakan narasi. Narasi cut off kalau ada 5 ciri orang seperti ini. Nah, itu salah satu penjelasan tentang masalah yang timbul. Untuk di konteks Dewan ini menyesali. Baru kalian jelaskan, dampaknya gimana, jangka panjang gimana. Oh, jadi orang pemecahan masalahnya tuh jadi instan, hubungan yang baik jadi banyak rusak. Orang akhirnya males buat bangun interaksi. Karena sulit sudah membuka diri. Karena kalau misalnya ada satu kesalahan dikit, langsung dihantam, langsung diblokir. Mekanisme coping dan penyelesaian masalahnya jadi nggak ada di manusia. Nah, kalau ketemu Dewan ini menyesali, ingat tadi kan judul materi kita hari ini kan pendekatan tentang ini ya, emosi-emosi. Kalau ketemu emosi debat Dewan ini menyesali, kalian wajib bawain kontrafaktual. Ya, kontrafaktual itu apa? Kontrafaktual itu penggambaran dunia ketika narasi ini tidak ada. Terutama tim pro. Karena kan menyesali, berarti kan harus jelasin. Juri bagaimana kontrafaktualnya?
Juri, bagaimana kalau narasi ini tidak ada? Karena harus jelas ada penggambarannya bagaimana. Karena di posisi kalian tuh kan menyesali narasinya. Berarti kan harus jelaskan, memang dunia akan sebagus apa kalau misalnya narasinya nggak ada. Kalau narasinya tidak ada, maka dunia kami, orang-orang tidak akan se-FOMO itu. Orang tidak akan seirasional itu. Secepat itu memblokir orang. Makanya penyelesaian masalah dengan diskusi itu lebih banyak dan lebih mungkin dilakukan. Kayak gitu contohnya ya. Nah, tadi aku mau jelasin tentang Dewan ini akan menerapkan sistem wajib militer. Tapi sebelum ke sana, ada kemarin juga adikku juga nanya, Kak, kalau misalnya ketemu mosi debat yang di posisi kontra, kalau di posisi kontra, justru kan harus bilang narasi cut off itu menjadi jawaban. Kalau kan jadi tim kontra si debat ini. Contoh ya, ini aku kita bahas sedikit. Kalau misalnya dari tim kontra, kalau kalian jadi tim kontranya, menurut kalian apa teman-teman? Kalau jadi tim kontranya di sini, masalah apa yang terus selesaikan kalau ada narasi ini? Iya, kalau tim kontra jadi pahlawan narasinya. Betul. Berarti narasi cut off-nya ini sebenarnya dia. Aku sambil-sambil aja. Sorry ya teman-teman ya, kalau aku nggak bisa terlalu banyak interaksi. Soalnya aku bentar lagi mau berangkat dikit. Kalau di debat ini, berarti dia mau menolong orang-orang yang kesulitan untuk keluar dari hubungan toksik. Nah, ada narasi narasi lain teman-teman. Kan bisa mengangkat narasi lain. Contoh, narasi cinta itu sabar. Di debat kan boleh ngebantah narasi dengan mengangkat narasi lain. Jadi narasi cut off itu muncul karena ada narasi ini misalnya. Narasi cinta itu harus sabar. Kalau kamu sayang, kamu harus sabar tunggu dia berubah. Kalian pasti pernah dengar itu kan? Kalau kamu sayang aku, kamu harus menunggu aku berubah dong. Ah, kayak gitu. Jadi sebenarnya narasi cut off ini itu mau jadi solusi untuk orang-orang yang sebenarnya kena paparan di sebaliknya. Mereka kayak nggak bisa keluar karena value judgment orang-orang itu ngelihat bahwa kalau mereka meninggalkan orang tersebut, mereka dianggap mereka gagal. Kamu orang yang gagal kalau kamu pergi meninggalkan pasanganmu, misalnya gitu. Atau mosi debat ini itu sangat rentan, sangat aktor utama juga di keluarga. Misalnya, keluarganya toksik, KDRT. Anaknya mau keluar, tapi nggak bisa. Karena value judgment orang adalah, kamu nggak sayang keluarga ya? Masa kamu tega mau keluar dari keluargamu? Masa tega kamu memblokir ayahmu? Nah, itu narasi yang sedang jadi masalah juga sebenarnya. Makanya narasi cut off itu hadir. Nah, itu dibawain ya sama tim kontra. Dijelasin kalau itu sebenarnya nyelesain masalah. Terus Kak, kalau misalnya ini sama-sama tim pro-nya bawa masalah baru, tim kontranya nggak bawa masalah baru juga yang diselesaikan, gimana cara menangnya gitu kan? Cara menangnya adalah proses analisis. Itu lagi, proses analisis, bantahan, dan penimbangan. Mana yang tim yang bisa menjelaskan proses masalahnya itu betul-betul terjadi, betul-betul konkret, betul-betul eksklusif. Terus jangan lupa bantahannya ke tim orang juga itu perlu banget ya. Kan harus bisa menetralisir atau mau flip kalau perlu kasus lawan. Penimbangannya mana yang lebih penting? Kunci kemenangannya di sini ya untuk bisa memenangkannya. Dan kalian nggak mungkin bisa menang kalau kalian nggak punya kasus positifnya kan.
susah juga gitu. Bayang ya. Sorry ya guys, ini aku agak cepet dikit. Kalau yang terakhir, ini mau si debat dewan ini akan, kalau kalian misalnya sebagai tim pemerintah, wajib banget buat mekanisme, ya. Tapi kecuali ya, mekanisme topiknya, aku pernah, apa ya namanya? Aku lupa ya. Itu ada mekanisme. Pokoknya dia kayak ada suatu kondisi yang mekanismenya tuh agak susah dibuat gitu. Kayak nggak absurd, tapi aku lupa mosi debatnya apa. Tapi secara umum ya, secara umum kalau ketemu mosi debat dewan ini akan kan perlu menjelaskan mekanismenya. Ini aku langsung aja ya to the point ke programnya. Kan misalnya di sini, dewan ini akan menerapkan sistem wajib militer di Indonesia. Kalau masalahnya nanti kan coba ya. Nah, ini PR buat teman-teman ya. Ini PR buat teman-teman. Pikirkan masalah apa yang muncul. Kenapa muncul mosi debat ini? Dewan ini akan menerapkan sistem wajib militer di Indonesia. Nanti kita coba open discuss mungkin ya di grup ya. Tapi aku ajarin dulu cara buat mekanisme ya. Buat teman-teman yang baru. Nanti kalian bisa buat seperti ini misalnya. Wajib militer ini dilakukan bagi mahasiswa yang sudah selesai PDD misalnya, pendadaran. Dan prasyarat untuk mengambil wisuda. Nah, ini contoh. Kan waktu buat ini kan sambil mikir, kalau pakai mahasiswa aktornya bagus gak ya? Nanti tim oposisi bisa ngerespon gimana? Loh, kan nggak semua orang kuliah. Nah, berarti kalian rombak lagi mekanismenya. Jadi waktu kalian buat, kalian pasti akan banyak sekali melakukan hal begitu. Kan pikirkan lagi guys. Oh, kayaknya cocoknya adalah siswa yang baru lulus SMA kelas 12 wajib mengikuti program wajib militer selama setahun. Anak-anak, nah, terus nanti gimana prosesnya? Anak-anak SMA akan mengikuti program wajib militer di sekolah masing-masing yang akan dipandu oleh tentara atau eh, ahli militer yang sudah terverifikasi. Anak-anak akan dibekali dengan kemampuan menganalisis dinamika peperangan, dinamika geopolitik global, dilatih menggunakan senjata perang, dilatih mengatur strategi, dilatih untuk berani dalam memimpin dan bergerak. Nah, kayak gitu, teman-teman. Ini contoh aja ya. Contoh mekanisme dari mosi debat ini. Kak, kalau tim kontra gimana? Kalau kalian jadi tim kontra, kalian boleh bertahan pada status quo atau bikin mekanisme alternatif. Tapi biasanya teman-teman ya, kalau aku ya, kalau lebih menguntungkan untuk tidak buat mekanisme alternatif ya nggak apa-apa. Maksudnya stay pada status quo aja. Jadi misalnya di Indonesia nih, Indonesia ini kan kita nggak ada wajib militer kan? Kita nggak usah pakai wajib militer. Kenapa? Pengetahuan teknologi, pengetahuan strategi perang, bagaimana dinamika geopolitik di dunia, kan sudah kita dapatkan dari Instagram, udah dapat dari TikTok. Ngapain lagi kita belajar lagi di camp militer gitu kan? Nah, itu maksudnya penjelasan tentang kalau di kontra menggunakan status quo, ya. Jadi penjelasannya kita nggak usah pakai program ini, sudah bertahan aja. Tapi jangan ditinggal gitu. Kan jelaskan mekanismenya dalam bentuk kenapa ini tetap menyelesaikan masalah. Kenapa status quo itu cukup menyelesaikan masalah. Itu kalau jadi tim kontra ya. Atau mekanisme banding. Contoh, kita akan menerapkan uang pinjaman kepada 100% pada 70 kepada 7.000 mahasiswa gitu misalnya.
Terus kan mekanisme bandingnya adalah gak usah kasih pinjaman, udah kasih beasiswa aja langsung. Nah, atau program MBG tadi, pemerintahnya mau semua manusia, semua manusia, salah, semua anak di Indonesia, ya MBG tadi. Kalian tim kontra, gak usah semua anak, anak-anak di daerah tertinggal aja, di daerah 3T aja, yang kita lakuin MBG. Nah, itu mekanisme alternatif. Ya, jadi kan bisa pakai mekanisme alternatif kalau di tim kontranya. Tapi hati-hati, jangan sampai half stand ya. Maksudnya terlalu mirip mekanismenya dengan mekanisme pemerintah, kayak tidak ada terlalu bedanya gitu loh. Oke guys, ya karena ini sudah menit ke 45. Baik, teman-teman, aku tadi mungkin ada yang baru masuk ya. Ya, jadi kakak belum bisa terlalu banyak ya untuk bahas hari ini karena aku mau ngisi seminar, bukan ngisi seminar sih, mau ada kegiatan seminar di sini. Jadi mesti berangkat sekarang sih sebenarnya ini udah lewat. Jadi uh, nanti teman-teman, ini aku akan share di grup juga kok PPT-nya sama mungkin video recordnya. Nanti silakan dipelajari kembali. Nanti aku usahakan nanti di Jumat depan kita akan bahas lagi ini ya untuk versi lebih detailnya. Oke. Oh iya jangan lupa ya, coba nanti besok atau kita adain latihan lagi ya teman-teman ya. Terutama teman-teman yang hadir di sini untuk bisa ikut juga join bergabung ya. Oke. Kalau tidak ada, jangan keluar dulu ya. Sebentar, aku mau dokumentasi dulu buat pelaporan. Iya, Kak Cedric juga kayak enak badan tadi. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ada rutin pertemuan. Kak, aku baru masuk. Nggak apa-apa. Aman, aman, aman. Nanti ikut latihan ya. Oke, sebentar. Kita balik dulu ke Zoom. Kak, latihan mau si MBG dong. Boleh, boleh. Nanti ya. Dari versi. Susah ini. Kalau jadi tim pro susah banget nanti. Kalau ketemu mau si debat MBG.